kita boleh ada di rumah Tuhan dan bukan di tempat yang lain. Oleh sebab itu dengan kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan taruh di hati kita memulai ibadah passion yang ketiga pada hari Rabu, hari ini, malam ini, untuk bersama-sama menyambut firman Tuhan yang mengingatkan kita akan penderitaan 2000 tahun yang lalu yang dialami oleh Tuhan Yesus demi kita yang berdosa. Mari kita bersama-sama mengambil saat yang kedua. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama berdiri, kita naikkan pujian bangkit serukan nama Yesus pada halaman yang kedua. Mari kita bangkit, kita mengangkat hati kita sama Dia yang sudah adalah menara kita yang kuasa. Dia yang sudah adalah Bapa dan Tuhan kita yang satu. Dalam nama Yesus kita kalahkan semua. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis
kita ambil di dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, demikian bunyi firman. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian duduk kembali. Saudara, mari kita mengingat pengorbanan yang begitu mulia karena Tuhan kita Yesus Kristus dari tempat yang maha tinggi Dia datang ke dalam dunia ini, bahkan menyerahkan nyawanya buat menebus kita orang berdosa. Mari kita mengingat kembali satu karya yang besar ini melalui lagu yang bersama-sama kita akan mainkan. Nyawamu diberikan. Jika kita sudah tahu bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, Dia masuk
dalam kitab Mazmur pasal yang ke-70 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara sekalian, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-70. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, segeralah menyelamatkan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah baik karena malu mereka yang mengatakan syukur. Biarlah bergilang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segala datang Engkau dan menolong aku dan teguhkan aku ya Tuhan. Janganlah lambat datang.
tiba saatnya Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Tolonglah kami sehingga hal-hal yang belum kami pahami mengerti minggu itu, hari-hari menjelang penyaliban di Jumat Agung, kami dapat pahami dan refleksikan dalam hidup kami masa kini yang serba begitu banyak tawaran sehingga kami melupakan via dolorosa jalan salib itu sendiri. Tetapi hari ini kami bertekad datang ke rumah-Mu dan kami mengalami kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Menyambut firman. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku, diambil dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasal yang ke-13, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-32. Dengan tema sekalipun ada pengkhianatan. Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan 32. Saya akan baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang, lalu bersaksi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapakah yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah itu ia mencelupkan roti itu lalu memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Sesudah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah itu ia mencelupkan roti itu lalu memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Jemaat yang mengasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini kepada kita. Dan kita disuguhkan satu reka adegan. Seperti merekonstruksi kejadian masa lalu itu terpampang jelas di depan kita seperti sekarang ini. Sebab pada masa itu tidak ada teknologi seperti yang kita miliki hari ini, apa-apa berselfie, apa-apa merekam, apa-apa membuat streaming, siaran langsung. Bisa. Sehingga pada waktu tahun depan Facebook ingatkan hari dan jam yang sama.
tahun yang lalu gini loh, ini kegiatan setia itu si Facebook. Saya ber-Facebook ini sejak tahun 95 kalau nggak salah. Mungkin banyak yang belum lahir. Saya sudah mempunyai akun Facebook. Dan semua yang saya posting waktu itu tidak memakai handphone. Difoto dulu, baru ditaruh di komputer kirim ke Facebook. Begitu sulitnya masa itu dan tidak ada Facebook di handphone. Kemudian dengan munculnya BlackBerry Bapak Ibu, sekitar tahun 2000-an itu, 2004, 2003, baru mulai bisa secara digital. Strip kirim. Ada lambang BlackBerry. Kebanggaan tersendiri waktu itu. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, pada masa itu tidak ada. Tetapi yang menarik, catatan itu, reka adegan itu, kejadian itu ada sampai hari ini. Itulah Injil. Nah, dari mana kita tahu Pak Pendeta? Ini yang menulis Injil ini manusia yang dipercayakan Tuhan, yang disebutkan dalam 2 Timotius 3:16, diilhamkan Allah. Jadi tidak boleh semua orang menulis firman Tuhan. Terseleksi. Jadi bukan satu kitab ini turun dari surga. Seperti pemahaman orang-orang lain yang tidak mengerti tentang Alkitab. Mereka berpikir Alkitab ini datang dari surga, satu kitab. Itu hanya pemikiran kadal gurun. Apa di surga ada fotokopi, ada mesin percetakan, ada mesin tik. Lalu siapa mengetik? Emang roh bisa mengetik? Di surga kan manusia hidup dengan roh. Di surga tidak ada daging. Di sana hidup dalam dunia roh. Maka Bapak Ibu saudaraku tidak ada di sana orang kawin mawin. Tidak ada lagi di sana nanti orang pacaran. Tidak ada lagi nanti di sana orang naksir. Tidak ada lagi nanti di sana orang menginginkan ini dan itu. Semua sudah dalam keadaan tubuh dimuliakan. Sehingga semuanya nyaman, sehingga semuanya enak, sehingga semuanya melakukan aktivitas memuji-muji Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, latihan kita memuji-muji Tuhan dari dunia ini. Maka kalau kita menjadi orang Kristen tidak terbiasa memuji-muji Tuhan, Tuhan katakan, nanti sejentik mulutmu. Supaya kamu buka lebar-lebar mulut memuji Tuhan. Nah, sekali kita memuji Tuhan yang seharusnya kita memuji dengan lugas, kita sekat. Kami memuji kebesaran-Mu. Gigi saya ketemu dengan gigi. Bagaimana kita memuji Tuhan? Seharusnya kita menyanyi memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Bernada dari perut, dari paru-paru maksudnya. Itulah sebabnya mengajarkan kita hari ini dengan tema sekalipun ada pengkhianatan, Tuhan mengajarkan kita satu kata, fokus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus disebutkan di sana seperti semula. Fokus itu seperti semula. Ini infokus namanya. Apa yang dia terima, dia pantulkan sama dengan yang ada di laptop sana. Kalau infokus ini dia terima dari laptop modelnya titik-titik begitu, terus dia tampilkan nanti ke situ gambar unyil, berarti infokus ini sudah nggak benar, tidak buang dia ke sana. Karena dia salah menerima, benar menerima, tapi salah menyalurkan. Fokus itu berarti semestinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, pada bagian ini apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus pada malam-malam atau hari-hari menjelang Jumat itu.
Dan yang kita baca tadi itu Bapak Ibu Saudara adalah peristiwa pada hari Kamis. Pada hari Kamis Bapak Ibu dikonversi dengan waktu kita di sini. Kan waktu orang Yahudi menghitung hari yang baru itu nanti jam 6 sore. Ketika jam 6 sore itu sudah berganti hari di hitungan mereka. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, disebutkan pada bagian firman Tuhan ini, menjelang Jumat Agung itu di Yerusalem, apa yang terjadi pada sore harinya? Senja. Itulah yang kita lihat dan baca di ayat 13. Itu konteksnya. Ada dua. Yang pertama, ada acara pembasuhan kaki murid-murid. Ayat 4 sampai dengan ayat 12. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Sebelum makan Paskah, yaitu hari pertama, makan roti tidak beragi disebutkan dalam Matius 26 ayat 17. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Bapak Ibu Saudaraku, kita orang Kristen, orang percaya, jangan sampai kita tidak mengerti di mana akar Paskah itu. Pada masa itu Tuhan Yesus mau merayakan Paskah ke Yerusalem. Dan semua orang-orang Yahudi dari berbagai tempat datang ke Yerusalem merayakan Paskah. Paskahnya Yahudi, yaitu Paskah mengingatkan mereka telah keluar dari Mesir yang dicatat dalam kitab Keluaran. Bapak Ibu, di sana dijelaskan bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir sebelum tulah ke-10 tepatnya Bapak Ibu. Ada yang tahu tulah ke-10 apa? Yang pernah sekolah minggu? Kalau nggak pernah sekolah minggu mungkin dia nggak ingat. Sebelum kematian anak sulung itu Bapak Ibu, Tuhan memberikan satu instruksi kepada orang-orang Israel. Kepada Yahudi yang ada di Mesir itu, aku akan mengadakan pemusnahan terhadap orang Mesir, anak sulung mereka, baik hewan maupun manusia. Maka disuruh mereka untuk memakan daging seekor domba atau seekor kambing sesuai dengan tiap-tiap rumah. Disebutkan juga di sana Bapak Ibu, kondisi mereka itu ketika memakan itu kakinya harus berkasut. Tidak boleh kaki telanjang. Kalau zaman sekarang memakai sepatu. Dan juga pinggangnya harus diikat. Dan memakannya harus dengan buru-buru. Dan rotinya tidak beragi. Kita makan semua roti-roti ini, kue-kue ini Bapak Ibu beragi. Tapi roti yang tidak beragi itu, selain bantet, kita makan di mulut, memasukkan sekeping saja sulitnya minta ampun. Nanti kalau ada berkat Tuhan ke Yerusalem, ziarah, inilah roti tidak beragi itu. Lalu kita makan. Memakan sepotong saja memerlukan air beberapa teguk. Saking bantetnya di mulut kita. Tetapi Tuhan katakan harus memakan itu dengan buru-buru. Tergesa-gesa. Mengapa Bapak Ibu? Itu kan selama menjelang tulah yang ke-10 ditimpakan kepada orang-orang Mesir. Mengingatkan bahwa mereka keluar dari Mesir itu buru-buru, tergesa-gesa, tidak perlu menyiapkan segala sesuatunya menurut rencana Tuhan. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, itulah sebabnya ketika kita melihat itu, apa yang terjadi dengan Paskah orang Yahudi itu diteruskan turun-temurun ribuan tahun sampai kepada pembuangan di Babilonia, sampai kemudian mereka kembali lagi ke Israel, sampai lagi kemudian mereka Bapak Ibu saudaraku masa Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini orang Israel masih merayakan Paskah menurut Paskah di Perjanjian Lama.
Lalu apa bedanya Paskah orang Yahudi dengan kita, Bapak Ibu, saudaraku? Tentu berbeda. Kalau di dalam Paskah orang Yahudi itu, mereka akan memotong domba, memotong kambing, lalu mereka makan dengan roti tidak beragi, dan dimakan dengan satu aturan-aturan tergesa-gesa, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesuslah sudah menjawab itu kepada murid-murid. Di dalam Keluaran 12 ayat 11 Bapak Ibu disebutkan di sana. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, kasut pada kaki. Tahu perbedaan kasut dengan sepatu, Bapak Ibu? Kasut itu ada talinya. Dia akan dililit sampai ke betis. Sepatu bisa tidak sampai ke situ. Ini sepatunya. Tidak perlu dililit. Maka tidak diterjemahkan di sini dengan kata sepatu. Apalagi disebut sendal. Bahasa Medan selop. Bahasa Sumatera. Mungkin di Mentawai juga selop juga ya kan. Tidak disebutkan itu Bapak Ibu. Tetapi disebutkan pada bagian ini dengan berkaki itu dengan kasut. Dan tongkat di tanganmu. Jadi pada waktu memakan itu ada tongkat. Pakai kasut. Diikat. Makannya jongkok. Memakannya buru-buru. Saya sudah makan ya. Itunya, contoh. Kalau peristiwa itu kan tidak ada lagi bendanya. Tapi roti tidak beragi itu saya sudah makan. Waktu berziarah ke sana. Dan ternyata Bapak Ibu memakan sepotong. Mesti banyak air. Kebayang nggak disebutkan buru-buru. Terus ambil lagi daging kambing dan domba itu. Tanpa bumbu Bapak Ibu seperti sekarang. Enak, ada mensi. Itu rasanya pasti seperti gimana gitu. Karena dibakar. Tidak boleh dimasak, direbus. Jadi setiap peziarah disuguhkan itu. Maka akhirnya kita menantang muka kita. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Betapalah sengsaranya orang itu pada waktu itu. Tapi mereka tetap ikut Tuhan. Betapa kita tidak bisa makan seperti dalam rombongan itu. Saya tidak bisa makan ini Pak katanya. Ya ganti yang beragi dimakan lagi enak. Buatan Mesir. Seperti roti canai dan seterusnya. Ini manusia zaman sekarang maunya enak saja. Bukankah kalau ziarah itu Bapak Ibu? Kalau ke ziarah itu semua mengatakan ke sana. Oh ini kan tempat Yesus dibaptis. Oh keren, airnya bening. Celup dan dibaptis. Saya baptis lah. Dibaptis mereka di sana. Karena di gerejanya di Indonesia sudah dibaptis. Sampai ke perkawinan kanan yang suami istri. Kita pengen dibaru juga pernikahan kita ya Mi. Oke. Lalu mereka teng. Jadi seperti dinikahkan lagi di situ seperti perkawinan kanis supaya ada mukjizat pikirannya. Saya catat aja 1. Itu di Sungai Yordan tadi kau mau dibaptis 2, sudah baptis 2. Pas tiba di Bukit Golgota. Yang perkawinan Kana tadi kita rombongan. Ya, sudah enging tadi kan, gembira-gembira. Dibaptis juga sudah 2 kali kan? Oke, sekarang itu ada salib. Nah, naiklah, matilah di sana. Oh, Pak Pendeta. Iya, kenapa yang kita suka, yang enak-enak menurut kita pas giliran di sana ada salib? Kenapa nggak naik di sana disalibkan? Ini satu gambaran Bapak Ibu mencerahkan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang telah terjadi dengan perjanjian lama itu dengan umat Israel, kita perhatikan di sana satu bagian yang terpenting dan Tuhan Yesus telah menerjemahkan, menafsirkan itu dengan baik kepada murid-murid. Begini loh merayakan Paskah. Apa yang dirayakan mereka pada waktu Paskah, Bapak Ibu? Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.
Berarti pada hari Kamis itu Bapak Ibu, tepat seperti hari ini menjelang Jumat Agung, kan dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah mereka membasuh kaki. Tapi di dalam pembasuhan itu tidak ada dalam tradisi perjanjian lama atau orang Israel, orang Yahudi sampai sekarang. Tidak ada basuh-membasuh. Itu hanya ada dilakukan oleh Yesus. Dilakukan oleh Tuhan Yesus karena ternyata Bapak Ibu dikatakan di sana, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Berarti prototipe di perjanjian lama makan anak domba dan anak kambing itu adalah gambaran bayangan yang belum sesungguhnya. Itu semacam latihan Bapak Ibu. Sampai kemudian nanti di dalam Yesus baru kegenapan, kesempurnaan kegenapannya secara utuh. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Berarti tanpa ragu-ragu Yesus ketika malam Kamis itu Bapak Ibu menjelang Jumat Agung itu setelah senja, dia mendemonstrasikan satu penggenapan dari yang dilakukan oleh bangsa Israel ribuan tahun itu. Ini loh, aku loh, domba yang sesungguhnya yang sempurna itu. Maka Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus sebagai penggenapan domba Paskah. Berhenti sampai memakan, enggak. Bukan itu yang terpenting, sekalipun itu penting. Bukan itu yang terpenting, sekalipun itu penting. Sebab ternyata setelah menyampaikan semua pesan-pesan itu, Tuhan Yesus mengikat pinggangnya. Sama bukan? Dengan sikap bangsa Israel merayakan Paskah, diikat pinggang. Tapi disebutkan Yesus tidak memakai kasut. Karena setting dari ketika Yesus mempraktekkan itu di lantai 2. Rumah salah seorang pengikutnya. Di antara kumpulan 5.000 orang itu yang mengasihi Yesus di sana dilakukan upper room itu. Perjamuan terakhir itu di lantai 2. Dan ketika kita datang ke sana, sandal itu dilepas di sana. Masih ada contoh sandal-sandal itu. Kasut-kasut itu. Itu artinya Bapak Ibu bukan lagi soal tata cara, tetapi Yesus mempraktekkan satu keadaan yang disebut dengan membasuh kaki. Ini yang tidak ada dalam tradisi perjanjian lama. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan Bapak Ibu saudaraku, setelah selesai pembasuhan kaki Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru makan Paskah, yaitu makan roti tidak beragi tadi ditambah minum anggur. Itulah sebabnya menjadi satu ketetapan kepada gereja sampai hari ini, satu sakramen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia dibaptiskan, sakramen. Tetapi juga ketika dia nanti mengadakan perjamuan the Last Supper itu Bapak Ibu, itulah sakramen. Maka Alkitab hanya menyebutkan 2 jenis sakramen, tidak ada yang lain. Dan ini mengingatkan kita Bapak Ibu tafsiran-tafsiran yang keliru. Tidak ada sakramen perkawinan, sakramen kelahiran anak, sakramen ini. Sakramen cuma 2. Baptis dan perjamuan. Yang lain itu namanya liturgi, tata cara, upacara atau ibadah. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, di dalam Minggu Passion atau dalam ibadah Passion yang ketiga ini kita belajar bahwa Yesus itulah kegenapan domba yang ditunggu-tunggu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika mereka makan Paskah, di ayat 21 sampai 31 yang kita baca tadi, sebelum Tuhan Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya itu, Tuhan Yesus menyatakan ayat 21 tadi satu kata dalam terjemahan baru 2, terguncang. Ada di sana disebut terguncang. Kata terguncang ini dapat diartikan Bapak Ibu terjadi oleh karena keadaan yang menunjukkan kebebanan seseorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Saya mempelajari Bapak Ibu kamus-kamus. Seseorang terguncang itu penyebabnya hanya karena
satu kata, ada kebebalan. Kata terguncang itu diterjemahkan Bapak Ibu dari kata ekstrakte to pneuman. Maka ekstrakte itu diartikan sebagai getar atau goncang. Pneuma itu roh. Jadi kalau disebutkan di sini pneumati, rohnya ti akhiran i. Bapak Ibu saudaraku, berarti Yesus di dalam rohnya terguncang. Itulah yang membuat Yesus, Bapak Ibu, miris. Kalau bahasa kerennya. Prihatin. Kepada siapa dia prihatin yang ikut di dalam perjamuan itu? Kepada tuan rumah kah yang menyediakan tempat sembraut misalnya? Bukan. Tapi kepada salah satu murid yang bersama dengan dia pada waktu pembasuhan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu disebutkan di sana ekstrakte. Artinya tergoncang. Bagaimana kita memahami ekstrakte ini? Bapak Ibu, ada satu contoh yang jelas dalam bahasa Indonesia. 1 tambah 1 berapa, Yohanes? Pasti dijawab bisa. 2 tambah 2 berapa, Mara? Pasti dijawab bisa. Tapi ada kalanya Bapak Ibu saya bertanya kepada orang-orang di sekitar kita. Berapakah 3 tambah 1? Dia garuk-garuk kepala, tidak tahu. Dan berkata, maaf tidak tahu. Tidak apa. Lihat nih ya. 3 tambah 1. 3 goreng pisang. Apalagi saya tunjukkan goreng pisang itu. Nih. Tambah 1 goreng pisang. Ada berapakah goreng pisang? 4 Om. Pintar. Nah silakan makan goreng pisangnya. Dia makin selera menghitung. Apalagi dicampur dengan minum kopi. Manis. Maka dia berkesimpulan Bapak Ibu. Oh tadinya saya tidak tahu 3 tambah 1, sekarang saya jadi tahu 4 ternyata. Nanti kalau ketemu anaknya juga biasa aja. Tapi itu namanya orang bodoh menjadi pintar. Itu tidak ekstrakte. Kata ekstrakte yang dikatakan Tuhan Yesus ini mirip, tapi tidak sama. Ketika bertemu dengan si Jono. Jono, berapa 1 tambah 1? 5 Om. Tidak. Coba hitung ulang. Kalau saya ganti, mungkin kalau itu terlalu panjang. Kita buat saja yang gampang. 2 tambah 2 berapa, Jono? 10 Om. Makin sedikit. Makin tambah pertambah apa penjumlahan makin dia nggak ngerti. Dan dia asal jawab sekenanya. Lalu karena kita ingin mengajari dia seperti kepada ilustrasi yang pertama tadi, gini loh Jono. Nih, pakai gorengan juga. 2 goreng pisang dibeli di pasar lama. Tambah 2 goreng pisang. Ada berapakah ini? 5 Om. Coba hitung baik-baik. 5. Ganti metodenya. Tambahkan goreng pisang siapa tahu supaya selera. Atau supaya dia selera kasih 1 di situ apel. 2 apel. Tambah 1 goreng pisang. Ada berapa? 10 Om. Mabuk ini si Jono ini. Lalu kita berkata, enggak begitu Jono. Enggak begitu. Lihat ya. 2 apel, 1 2, tambah 1 pisang ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Sama dengan Jono. 2 apel, tambah 1 goreng pisang ada berapa Bapak Ibu? 3. Berarti Jono itu ada juga di dalam gereja. Saya pikir cuma di pos satpam itu si Jono itu di Gang Esparman 1. Lihat nih, 2 lihat ya, 2 apel. 1 2 tambah 1 goreng pisang berapa? Kita bilang 10. Jono kok kau udah mau sih diajarin?
Langsung keluar pernyataan dia. Emang kalau saya bilang om 5, 10, 15, emang kenapa? Mulut juga gua juga kan. Mulut kan mulut saya juga, mau saya bilang berapa pun kan urusan saya. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kita sebut gimana? 2 tambah 2, 4. Oh 4 ya om ya, jadi tahu. Kalau ini mulut saya juga om, memang kenapa? Itu namanya beban. Berarti ekstrakte yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang bebal. Dibilangi berulang-ulang, tapi masih lebih parah dari keledai. Keledai itu hewan yang dungu, Bapak Ibu. Tapi sedungu-dungunya keledai gak pernah dia jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Coba cek kita. Di hal yang sama berulang-ulang bisa jatuh 100 kali 1 hari. Bukankah ini contoh bahwa kita Bapak Ibu tidak bisa memahami apa yang disebut dengan bodoh dan bebal? Maka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada bagian ini adalah Yudas Iskariot itu bebal, bukan bodoh. Petrus itu bodoh, yang lain-lain itu bodoh, tidak mengerti, kemudian menjadi tahu dan pintar. Tetapi yang satu ini sudah tahu, tapi dia tidak mau mengakui dan belajar sungguh-sungguh. Maka yang ada terjadi adalah kebebalan. Maka di dalam Amsal disebut upah orang bebal adalah ditumbuk di dalam penggilingan dan tidak akan berubah bebalnya. Sekalipun kau campur dia di dalam penumpukan itu lesung, tidak akan berubah. Dan ternyata itulah yang terjadi pada bagian ini. Maka disebutkan pada terguncangnya Yesus karena kebebalan Yudas Iskariot. Bukan kebodohan mereka. Itu artinya Bapak Ibu ini berita gembira kepada kita. Orang yang bodoh datang kepada Tuhan itu lebih baik. Orang yang bodoh itu bisa diperbaharui. Tapi kalau orang yang bebal itu ditumbuk dia dengan dilesung itu, tidak akan pernah berubah. Mari kita cek Bapak Ibu. Di sekitar kita. Kita ini orang bodoh apa? Bebal. Saya ini orang bodoh Bapak Ibu. Yang kemudian belajar D3, belajar S1, belajar S2, belajar melayani, belajar ini. Tahu dari tidak tahu menjadi tahu. Bukankah itu baik? Tuhan menginginkan kita dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau Tuhan melihat kita sudah tahu tapi tetap kita ingin menjadi tidak tahu, itulah yang disebut dengan beban. Maka Bapak Ibu di dalam malam yang terakhir itu sampai nanti besoknya, karena setelah selesai mereka nanti makan perjamuan itu Bapak Ibu, Yudas Iskariot telah pergi duluan. Lalu Bapak Ibu saudaraku, murid-murid dan Yesus pergi ke taman Getsemani di seberang sungai Kidron itu, berdoa di sana. Dan Bapak Ibu, kemudian Yesus ditangkap, nanti dibawa, dipenjarakan, disimpan di sana, lalu kemudian disidang pada dini hari sampai dengan hari Jumat itu Yesus memasuki persidangan Pontius Pilatus. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman kita Rasulik, baik pengakuan iman Athanasius, pengakuan iman Konstantinopel, semua menyebutkan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi jangan sesekali memberi nama anak Pontius Pilatus. Itu bukan sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Bahkan jangan sampai sesekali memberikan nama Yudas Iskariot. Berilah nama yang elegan. Tapi jangan juga se-ekstrim tetangga kami. Ketika anjingnya diberikan nama Yudas Iskariot. Maka Bapak Ibu terkenallah sekecamatan itu Yudas Iskariot. Tapi Yudas Iskariot ini pintar menangkap mangsa. Maka disayang-sayang. Akhirnya orang ragu dengan Alkitab. Ini ada anjing Yudas Iskariot pintar menangkap mangsa. Disayang-sayang orang nama itu. Maka mereka tidak setuju. Mungkin kalau ada di Banjarmasin mereka akan demonstrasi. Kalau disebutkan Yudas Iskariot masuk neraka. Mereka akan ambil pamflet dan demonstrasi ke kantor Kementerian Agama. Jangan lagi menghujat Yudas Iskariot. Kuncinya ini. Dia pemburu yang hebat. Bapak Ibu saudaraku mengajarkan kita hari ini pada peristiwa ini. Bahwa Yesus sangat terguncang oleh karena Yudas Iskariot. Dan Bapak Ibu,
kita juga tidak masuk ke dalam pengajaran Calvin yang sangat ekstrim. Oh, memang Yudas dipanggil menjadi murid supaya ada tanda bagi orang lain. Kasihan kali si Yudas Iskariot itu dijadikan contoh. Bukan begitu Bapak Ibu. Alkitab tidak menjelaskan itu. Tuhan memanggil semua orang dari kegelapan. Tuhan memberikan kepada mereka hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan kepada semua orang pengertian. Masalahnya dia bodoh atau dia bebal. Dia gunakan enggak semua karunia itu. Kalau dia gunakan semua karunia itu, jadilah seperti si Petrus. Apa Petrus tidak lebih parah juga Bapak Ibu? Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi perhatikan ujung dari perjalanan hidup Petrus. Dia bersama dengan Tuhan. Karena dapat disebut itulah yang bodoh tapi kemudian berubah menjadi pintar. Dan tentu kita orang pintar jangan sampai berubah menjadi sebaliknya Bapak. Mengajarkan kita pada bagian ini supaya kita mengerti bahwa nas Yohanes 13 ayat 31 sampai 32 yang kita baca tadi, dengan keterguncangan daripada Tuhan Yesus, maka kita menemukan Bapak Ibu saudaraku, ternyata terguncangnya Tuhan Yesus itu dengan kebebalannya Yudas Iskariot dapat disebutkan dalam bahasa Indonesia dengan kata khianat. Jadi itu berteman ternyata Bapak Ibu. Bebal itu bersaudara dengan berkhianat. Mungkin mereka satu komsel. Mungkin mereka satu kelas meeting. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika Yudas Iskariot itu bebal, maka Bapak Ibu saudaraku pasti kelakuannya berkhianat. Membuat persepakatan baru tanpa melibatkan persepakatan yang pertama. Berkhianat artinya mengetahui kebenaran dan menyetujuinya. Tetapi oleh karena satu dan lain hal mengingkari kebenaran dan menolaknya. Itu definisi berkhianat. Jadi kalau saudara pernah mengalami dikhianati atau saudara pernah mengalami mengkhianati, ini menurut kamus artinya. Berkhianat artinya mengetahui kebenaran. Misalnya si A dengan si B, kita berlap-lapan ya. Berlap-lapan ya, oke. Jalan ya, jalan. Kebenaran. Dan menyetujuinya, maka salah satu harus berkata, ya. Saya juga ingat ini dulu. Maukah engkau menjadi calon istriku? Mau. Kan harus dijawab. Kalau tidak mau ya saya tanya orang lain lagi. Ya kebetulan istri saya ini kan waktu ditanya begitu mau. Mungkin dalam hati sangat mau. Lebih mau lagi. Siapa tahu mungkin tapi akhirnya saya tanya mau. Oh senang sekali. Saya kan to the point aja. Saya tulis di kertas. Saya baca berulang-ulang. Lalu ketika ketemu, maukah engkau menjadi calon istriku? Saya sebut nama. Dilihat saya mau katanya sudah. Ada pakai prosedur macam-macam. Singkat, padat, dan jelas. Dan ketika beberapa bulan itu langsung, bisakah dia itu tahun ini kita menikah? Bisa. Semua berjalan lancar. Coba bayangkan kalau saya belum mempunyai tempat pelayanan. Maukah engkau menikah dengan saya? Mau. Terus dia bilang, kau mau kasih saya makan apa? Ilmu aja belum tamat. Kan begitu, makanya disebutkan orang yang bekerja lah yang boleh menikah. Kalau belum bekerja jangan menikah. Nanti dia mau makan apa? Maaf nih. Makan batu aja lebih mahal dari beras. Saya baru tahu ketika membangun ini membeli batu puing-puing 300.000. Mesin mobil kecil itu. Padahal kalau 300.000 kita beli beras sudah berapa karung? Ternyata batu lebih mahal daripada beras. Makanya Bapak Ibu nanti kasih makan batu, kasih daun-daun, cari aja daun-daun. Tanya aja tukang yang ambil daun-daun kambing itu. Pasti dibilang mahal beli daun-daun. Beli daun-daun aja mahal. Maka hari ini kita belajar. Ketika disebutkan pada bagian ini. Bahwa ternyata berkhianat itu mengetahui kebenaran dan menyetujuinya. Tetapi oleh karena satu dan lain hal
mengingkari kebenaran dan menolak. Siapa itu? Yudas Iskariot. Yudas kan pertama sekali mari Yudas Iskariot menjadi murid. Siap. Kalau zaman sekarang, siap. Kan dipanggilin nama-namanya. Siap. Lalu kemudian sudah dimuridkan sekian lama, 3,5 tahun. Menjelang di ujian akhir itu, dia harus tidak lulus. Karena apa? Berkhianat. Berkhianat dimulai dari satu kata, bebal. Hati-hati Bapak Ibu, kalau spirit bebal sudah datang, cepat-cepat buang, lawan. Dan katakan pada Tuhan, saya lebih bagus bodoh Tuhan. Saya tidak mau bebal. Karena itu kita akan belajar nanti seperti Yudas Iskariot. Jikalau kita bebal, temannya adalah berkhianat. Artinya membuat persepakatan baru tanpa melibatkan persepakatan pertama. Yudas Iskariot bersepakat dengan Tuhan Yesus menjadi muridnya. Tapi kemudian membuat persepakatan baru dengan imam-imam kepala demi 30 keping uang perak. Firman Tuhan sebutkan. Maka Bapak Ibu disebutkan oleh para sarjana teologi menganalisa kelakuan Yudas ini. Bayangin Bapak Ibu, orang sampai habis sampai S1, S2, S3 untuk mempelajari Yudas Iskariot. Kasihan yang belajar itu. Supaya menemukan siapa Yudas ini. Dan disebutkan Bapak Ibu dalam satu riset ini. Ada 3 penyebab mengapa Yudas berkhianat. Sekaligus juga ini refleksi kepada kita yang suka berkhianat atau sedang mengkhianati atau berencana berkhianat. Yudas Iskariot cinta uang ternyata Bapak Ibu. Maka dalam firman Tuhan yang lain kan disebutkan akar dari kejahatan adalah cinta akan uang. Tidak disebut cinta akan pasangannya, bukan. Tapi cinta akan uang. Hati-hati kalau kita mulai cinta akan uang. Apa bedanya cinta akan uang dengan punya uang? Beda Bapak Ibu. Kalau punya uang, ada uang senang. Tidak ada uang, lebih senang. Ada uang, tidak ada uang, senang-senang. Tapi kalau cinta uang, ada uang, sangat senang bergembira, berpoya-poya. Tidak ada uang, wajah muram durja seperti buah pepaya tidak matang. Dan seterusnya. Itu berbedanya. Maka kalau tidak ada uang, nggak tahu kemana lah. Sepertinya dunia ini sudah putus. Sepertinya dunia ini akan berakhir. Sepertinya dunia ini akan stop. Itu namanya cinta uang. Yudas Iskariot kemudian pergi sendiri menemui para imam di bait suci. Kan setelah disebutkan pergilah. Murid macam apa itu? Jadi ternyata kita belajar ketika Tuhan mengizinkan kita melangkah pada hal yang keliru. Seharusnya kita bertanya di sana. Ini bebal apa bodoh? Kalau bodoh kita masih bisa kembali seperti Petrus. Tapi kalau ini bebal maka itu akan berujung kepada kematian. Apakah yang disebut firman Tuhan kematian tentang kematian ini? Dia menggantung diri. Lalu karena berat badannya berat, putus talinya, jatuh, terburai perutnya. Sambung dengan Matius dengan Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul disebutkan perutnya terburai. Betul, pada waktu dia menggantungkan diri, ya untung nggak di pohon sapi Bapak. Tapi tali itu putus, maka perutnya terburai. Cinta akan uang karena keserakahan. Yang kedua, Yudas Iskariot kecewa ketika Yesus dikatakan tidak menunjukkan minat untuk mengobarkan pemberontakan melawan Romawi dan membangun kembali kerajaan Israel yang merdeka. Yudas Iskariot kecewa. Masuk akal. Orang kecewa, tentu gurunya pun dia akan tidak hormati. Bukankah di dalam gereja juga sering begitu? Kita kecewa dengan seseorang, maka Tuhan pun tidak kita hormati di tempat itu. Pokoknya saya sudah kecewa dengan si A. Saya sudah kecewa dengan si B. Kalau si A dan si B masih ke gereja itu, saya tidak mau ke situ. Pernah mendengar begitu Bapak Ibu? Tidak usah pernah mendengar. Saya pernah begitu. Kalau pendeta kita masih itu, saya akan ibadah ke Siantar saja. Maka bertahun-tahun saya beribadah, anak kecil itu pergi naik angkot beribadah. Ada di dekat rumah ibadah. Hanya karena benci. Apakah itu masuk akal? Nanti kita lihat Bapak. Yang ketiga, Yudas Iskariot disebutkan dalam riset itu
Seperti otoritas Yahudi yang lain yang sudah bekerja pada Romawi, yang sudah mengalami masa enak dan mereka takut nanti ada pemberontakan lalu nanti dihajar oleh Romawi. Seperti pemberontakan-pemberontakan sebelumnya. Maka Yudas Iskariot menghalangi dengan cara itu. Apakah ini dapat menjadi jawaban? Ternyata Bapak Ibu, gereja-gereja Amerika Serikat mempolling yang 3 ini, riset para doktor teologi ini. Semua setuju yang pertama, motifnya Yudas. Dia karena cinta uang. Motif politik yang kedua dan ketiga tidak. Tapi ketika ini ditaruh Bapak Ibu di gereja-gereja yang sedang berkonflik, ditanya, maka jawabannya kedua dan ketiga. Tapi Alkitab menyebutkan bahwa Yudas Iskariot ini memang cinta akan uang. Itulah yang membuat dia serakah, karena firman Tuhan yang lain juga menyebutkan bahwa Yudas Iskariot ini sering mengambil uang yang dipegangnya. Maka Bapak Ibu saudaraku, sebagai amanat khotbah kepada kita pada malam Passion yang ketiga ini, dan besok akan dilanjutkan topik yang pada malam hari ini yang dibahas 2 topik. Besok akan dibahas tentang pembasuhan kaki Bapak Ibu. Maka di dalam amanat khotbah ini, sekalipun ada pengkhianatan, apakah Tuhan Yesus undur dari fokus yang semestinya dia lakukan? Ternyata tidak. Yang pertama, Tuhan Yesus fokus kepada tujuannya. Tuhan Yesus tidak putus asa dan membatalkan rencananya untuk sampai kepada puncak kedatangannya, yaitu mati di kayu salib. Tuhan Yesus sedikit pun tidak goyah Bapak Ibu. Ini mengajarkan kita hari ini sebagai pemuda-pemudi Kristen, supaya kita bertaut kepada komitmen kita kepada Tuhan. Tidak akan mati kita yang setia kepada Tuhan. Yakinlah, tidak akan pernah kita dipermalukan kalau kita setia kepada Tuhan, fokus kepada tujuan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, jadilah pribadi yang rela berkorban untuk dan demi orang lain. Jadilah pribadi yang tidak fokus kepada diri kita sendiri. Ketika di gereja kita digalakkan poin dari Galatia 6 ayat kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itu merupakan satu poin ketika kita mulai berkorban untuk dan demi orang lain. Hendaknya di dalam persekutuan kita yang telah kita mulai ini, Bapak Ibu, yang kuat menanggung yang lemah, yang gagah menopang yang lemah, yang mulai lemas, dan yang semangat tentu menyemangati mereka yang mulai undur. Itulah bagian dari setiap kita berkorban untuk dan demi orang lain. Yesus berkorban untuk semua orang, tetapi akan efektif bagi mereka yang hidup dalam kesepakatan dengannya, bukan yang merubah kesepakatan dengannya seperti Yudas Iskariot. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, Yudas Iskariot pasti tidak masuk surga. Sebab kalau Yudas Iskariot masuk surga, percuma kita seperjanjian dengan Tuhan. Kalau akhir-akhirnya nanti yang begitu yang masuk surga, saya rasa itu surga yang hanya diimpikan seperti tetangga kita. Di sana katanya ada perkawinan, kawin mawin. Kok bisa senaif itu kita berpikir tentang surga? Maka jadilah pribadi yang rela berkorban. Amin Bapak Ibu. Amin. Pengorbanan apa yang telah kita lakukan ketika kita mengenal Metodis? Pengorbanan apa yang telah mulai kita buktikan ketika kita bersekutu dengan salib dan lidah api ini? Apakah kita sama dengan seperti kita dulu sebelum datang ke Banjarmasin? Dan lagu kita paling senang dengan lagu itu. Aku masih seperti yang dulu. Saya suka lagu itu Pak Pendeta. Mau dilarang gimana pun, jangan nyanyikan itu. Aku masih seperti yang dulu. Lebih kencang lagi dia malah nyanyi. Itu namanya adalah orang yang bodoh atau bebal. Itu namanya orang bebal. Kalau orang bodoh diberitahu ini salah loh. Api ini panas. Kalau kau taruh tanganmu di situ terbakar. Emang kenapa Pak? Tangan saya sendiri kok.
Kalau mau terbakar ya kan yang rugi bapak saya juga. Itu namanya orang bebal. Jadilah pribadi yang bodoh, yang mau diajar Tuhan jadi pintar. Tapi jangan pernah sesekali pun menjadi orang bebal. Aplikasi hidup ini bersepakat selalu dalam hal dengan Tuhan Yesus, satu ruangan dengan Tuhan Yesus, bersepakat. Itulah sebabnya di ayat khotbah ini disebutkan dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Ayat 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan Maria Magdalena itu. Tetapi Tuhan Yesus membiarkan Yudas Iskariot dengan kebebalannya. Tuhan alam semesta, Allah Yahweh Sebaot itu membiarkan Firaun mati di laut mati itu, laut merah. Dibiarkan dengan kebebalannya. Maka ada banyak di tetangga kita mati dalam kebebalan mereka, menjauhi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kitalah yang harus menjadi social holiness, seperti kata John Wesley, di mana kita berada. Mampukah Metodis ini salib lidah api ini mempengaruhi Gang Kalimantan II? Mampukah salib lidah api ini seperti yang dilakukan John Wesley di kota London, Amerika, dan seluruh dunia? Dan mampukah di Banjarmasin salib dan lidah api ini mampu membuat pengaruh di kota Banjarmasin ini? Ada di tangan kita. Kalau kita berdiam diri, maka kita tidak membuat perubahan. Sebab perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi kalau ada yang berkata, "Saya sudah berubah Pak Pendeta," tapi belum sampai terjadi perubahan, maka itu belumlah disebutkan perubahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk hidup menyenangkan Tuhan. Dan kita belajar untuk hari ini setia dan semakin setia menjelang hari-hari yang semakin susah ini, Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengubah dan memperbarui komitmen kita. Sedang pemusik dan singer menyiapkan diri, dan mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan ini tadi kepada kita, untuk kita ingat apakah benar kita mengalami satu perjumpaan dengan firman Tuhan yang membahagiakan kita hari ini. Kasihmu tiada duanya. Apakah kita pernah menemukan kasih Yesus? Apakah pernah kita temukan seperti Yesus di manapun kita berada? Masa kita tidak malu mau menjadi bebal mengikuti Yesus? Mari kita mau bodoh mengikuti Yesus supaya kita pintar. Kasih di dunia dengan
kita menemukan kasih Yesus ada duanya di tengah dunia ini, dalam hidup kita sampai dengan usia sekarang ini? Bukankah dalam kebodohan kita telah dibentuk Tuhan menjadi pintar, cakap, mampu, dan disediakan masa depan, diangkat dari kegelapan, lumpur, kematian menjadi hidup? Lebih daripada itu, nama kita dicatatkan dalam buku kehidupan sehingga kita ketika mati sudah pasti masuk surga. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Hari ini juga kita ada di sana. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini menjadi teladan. Maka ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid, mengertikah kamu yang kulakukan ini supaya kamu mempraktekkan teladan ini? Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Tepat. Yesus adalah Tuhan dan Guru kita, memberikan teladan kepada kita. Maka kita jangan lagi mau dibawa kuk perhambaan kebebalan, tapi mempunyai hati yang gampang diajar, setia beribadah, setia melayani, setia berkomitmen bernazar. Tidak yang lebih indah kecuali daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Kau hari-hari ini mengatakan, Tuhan, saya lelah. Engkau lihat Tuhan, kesulitan cukup banyak. Keuangan kami kesulitan karena ini dan itu. Betul, Tuhan tahu dan lihat. Tapi kunci pemulihan keuanganmu bukanlah di upayamu bekerja, bukanlah di upayamu untuk engkau mencari kerja sampingan setiap pulang kuliah, bukan. Tapi kunci pemulihanmu adalah ketaatanmu pada Tuhan. Ketaatanmu kepada Tuhan, keteladananmu yang diinginkan Tuhan. Hari ini nyatakan komitmen, restorasi tekadmu, janjimu kepada Tuhan. Nyatakan dalam pribadimu, koreksi, sehingga malam pesan ini mengoreksi kita di hadapan. Singer menyanyikan pujian itu. Kau buka bumi. Secara khusus karena keterikatan pada sesuatu yang tidak bisa berkomitmen. Ada yang menghalangi berkomitmen, ada yang menghalangi. Hari ini itu harus diputuskan. Silakan kau tampil ke depan, naik ke altar. Kami hamba Tuhan akan berdoa. Singer menyanyikan pujian. Kasih. You
topang dan tolong dia. Engkau menolong anaknya Yohanes mengalami perubahan terus pikiran supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong dia Tuhan. Kami serahkan pekerjaan-pekerjaan mereka, curahkan dengan berkat-berkat-Mu kepada Ibu Susi dalam nama Yesus. Malam pasien ini lihatlah kesetiaannya, Engkau menolong dia. Apapun rumit dan pergumulan hidupnya, angkatlah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga pekerjaan untuk Allegra dan Cindy Tuhan. Tiada henti-hentinya kami terus memohon kepada-Mu Tuhan. Bukalah satu pekerjaan terbaik untuk kedua pemudi kami ini Tuhan, dalam nama Yesus. Oh Bapa di surga, dengar seruan kami. Kami percaya mereka datang membawa hati mereka yang remuk kepada Engkau, dan Engkau telah baharui, Engkau basuh mereka Tuhan, sehingga mengalami satu kemenangan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu minggu-minggu ini Tuhan, berperkaralah kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan apa yang telah lama mereka nantikan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, berkati orang tua mereka dan saudara-saudara mereka. Demikian dengan kami yang dengan rupa-rupa pergumulan yang hadir di ruangan ini. Lawat kami semua Tuhan. Berkati Bu Supitri di dalam pekerjaannya sebagai guru, tempat mengajar yang terbaru. Kami berdoa angkatlah dia menjadi ikut prosedur P3K dalam nama Yesus. Oh Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, berkati suami dan anak-anaknya. Demikian jemaat yang sudah bekerja hari ini, berkati yang sedang bekerja topang, sehingga mereka ingat untuk besok dalam passion yang keempat. Dan juga Engkau ingat supaya mereka juga datang Jumat Agung, bahkan Sabtu Suci akan diadakan pemutaran film sebagai satu refleksi dari passion ini Tuhan, sehingga di dalam pasca subuh kami dapat bergegas memberikan tanda ke kota Banjarmasin bahwa kami berbeda dari mereka Tuhan, bahwa kami orang Kristen yang mengalami pembaharuan, dan kami tidak mau iman yang suam-suam. Terima kasih. Berkati hamba-Mu keluarga, berkati para majelis, dan berkati juga penyelesaian rumah ibadah ini. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kita kembali bagaimanapun situasi dan keadaan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada malam sebelum Dia diadili dan disengsarakan. Dia tahu segala-galanya, bahkan tahu isi hati daripada seorang pengkhianat, namun Dia tetap menerima mereka. Mari saudara sekalian, kita menyambut dan merespon akan firman Tuhan di
kita naikkan pujian anak Allah Yesus namanya. Kita memberikan persembahan kita. Ya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami malam hari ini ya Tuhan, hati kami turut merasakan ya Tuhan apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana ya Tuhan Engkau memulai dengan satu keajaiban penyerahan diri yang total di hadapan Tuhan. Karena itu kami belajar ya Tuhan, menyerahkan segala sesuatu, bahkan yang terburuk yang terjadi dalam hidup kami, semua itu ada di dalam pandangan mata-Mu, semua itu ada di dalam penglihatan-Mu, semua itu ada di dalam perhatian-Mu ya Tuhan. Keadaan kami ada di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tidak gentar dan takut karena Engkau selalu akan bersama dengan kami. Dan kami bersyukur malam hari ini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, tangan-tangan yang terulur di hadapan Tuhan, untuk memberikan persembahan sesuai dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan dan senantiasa berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan, kami bersyukur karena Engkau anak Allah yang hidup, Engkau anak Allah yang bangkit bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami dan mendorong kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian anak Allah Yesus namanya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena memang Dia kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita, memperlengkapi, memberkati, menjaga, memeliharakan kita, memulihkan setiap kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan.